Shalom berkata, "Wahai Raja, aku mendengar bahwa kau telah menahan 2 orang karena mereka menyeru untuk menyembah Tuhan Yang Esa. Apakah kau tidak mendengarkan ucapan mereka itu? Katakanlah." Kenapa aku harus mendengarkan ucapan mereka, Shalom? Shalom berkata, "Dengarkan dulu apa yang mereka katakan. Jika memang benar mereka bersalah, kau baru boleh menghukum mereka. Tapi jika mereka tidak bersalah, kau harus membebaskan mereka." Aku tidak memikirkan masalah ini sebelumnya. Karena ada banyak masalah lain yang sedang kupikirkan saat ini. Kalau kita bebaskan mereka, apa yang akan dikatakan warga desa? Mereka pasti bertanya-tanya, Yang Mulia. Ya, mereka boleh mengatakan apa saja yang mereka mau. Pengawal, hadirkan 2 tahanan itu kemari. Apakah kalian berdua tidak menyembah Tuhan kami dan menyembah Tuhan yang lain? Saduk berkata, "Tuhan kami hanya satu, dan tiada sekutu baginya. Tunggal, tidak berteman. Tidak ada satupun yang menyerupainya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu." Pengawal, hadirkan kemari seorang pria buta. Dan aku ingin melihat kemampuan Tuhan mereka untuk menyembuhkan orang buta itu. Sekarang suruh Tuhan kalian untuk mengembalikan penglihatannya. Saduk berkata, "Mendekatlah kepadaku, Pak." Kemudian Saduk berkata, "Bismillah." Oh, Apa yang terjadi? Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa manusia yang bisa melakukannya? Shalom berkata, "Bisakah kau menyuruh Tuhanmu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan kedua orang itu? Apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan mereka terhadap orang buta itu?" sesungguhnya Tuhanku tidak dapat melakukan apapun juga. Meskipun itu pekerjaan yang kecil. Shalom berkata, "Lalu kenapa kau menyembahnya? Jika Tuhanmu itu lemah dan tidak bisa melakukan apapun." Rakyat mewarisi sesembahan para leluhur kami. Aku mengikutinya. Agar rakyat mencintaiku. Dan dengan begitu, aku bisa mempertahankan tahtaku seperti sekarang ini. Shalom berkata, "Kenapa kau mementingkan tahta daripada kebenaran?" Apakah kau menginginkan aku menyerahkan tahta yang kuwarisi dari ayahku dan menyerahkan kerajaanku ini? Apakah kau ingin rakyatku sendiri membunuhku? Shalom berkata, "Orang yang berakal akan mendahulukan kebenaran dari kebalikannya." Sepertinya kau berada di pihak kedua orang ini, Shalom. Shalom berkata, "Benar. Aku mengajakmu untuk meninggalkan sesembahan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memberi manfaat ataupun bahaya. Karena itu marilah menyembah Allah yang telah menciptakanmu dan menciptakan segalanya, dan maha berkuasa atas segala sesuatu." Kita harus membunuh mereka bertiga. Mereka menentang Tuhan kita. Kita harus membunuhnya. Ya, Kita bunuh mereka. Ya, bunuh saja. Bunuh mereka. Bawa mereka bertiga ke alun-alun, agar mereka menerima ganjaran atas semua perbuatan mereka. Kita bunuh mereka, Yang Mulia. Ya, celakalah mereka, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Kemenangan untuk Tuhan kita. Kemenangan untuk Tuhan kita. Kemenangan untuk Raja Muazzin kita. Kemenangan untuk Raja Muazzin kita. Kehancuran untuk musuh Tuhan kita. Kehancuran untuk musuh Tuhan kita. Kemenangan untuk Tuhan kita. Kemenangan untuk Tuhan kita. Kemenangan untuk Raja Muazzin kita. Kemenangan untuk Raja Muazzin kita. Kehancuran untuk musuh Tuhan kita. Kehancuran untuk musuh Tuhan kita. Wahai rakyatku, mereka bertiga telah menolak untuk menyembah Tuhan kita, dan mereka menyerukan untuk meninggalkan Tuhan kita. Dan mereka meminta kita menyembah Tuhan mereka. Bukankah yang aku katakan ini benar? Shalom berkata, apa yang kau katakan itu benar. Kami bertiga adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian, agar kalian hanya menyembahnya dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang tidak dapat memberikan azab maupun manfaat. Celakalah kalian! Celakalah kalian! Kami akan membunuh musuh-musuh Tuhan kami. Kami akan membunuh musuh-musuh Tuhan kami. Kami akan membunuh musuh-musuh Tuhan kami. Kalian telah menjelek-jelekan Tuhan kami, dan kalian akan dibunuh. Sekarang bunuhlah orang-orang yang telah menjelek-jelekan Tuhan kita. Jangan biarkan mereka hidup. Mereka akan menghina kita. Benar, kalau tidak, Tuhan akan marah pada kita, dan kita akan tertimpa musibah. Kalau tidak kita bunuh sekarang, kita rajam dia sampai mati. Bagaimana? Kalian setuju? Berkata Saduk, kesombongan kalianlah yang membuat kalian menolak kami dan menjauhkan kalian dari kebenaran dan jalan Allah yang maha benar dan maha kuasa. Masduk berkata, kalian kaum yang mengingkari kebenaran dan bertahan pada kebatilan. Kalian keras kepala dan congkak. Kalian harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Shalom berkata, kalian kaum yang menikmati kebatilan dan menyenangi segala kemaksiatan. Kami telah menyampaikan ajaran Allah. Dan sekarang, Allah lah yang menentukan apa yang akan terjadi pada kalian. Celakalah mereka! Celakalah mereka! Bunuh saja! Jangan melakukan Tuhan kita! Celakalah mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Bunuh saja mereka! Celakalah mereka! Bunuh saja mereka! Bunuh saja! Mereka telah melakukan kita! Celakalah mereka! Celakalah mereka! Bunuh mereka! Bunuh mereka! Wahai kaumku, aku adalah salah satu dari kalian. Kalian adalah keluargaku. Aku mengajak kalian untuk mengikuti seruan para Rasul Allah itu. Mereka menunjukkan pada kalian pada hal yang masuk akal, dan mereka tidak meminta kalian melakukan hal-hal yang buruk. Wahai kaum, ikutlah pada jalan kebenaran. Kau bilang kau salah satu dari kami, tapi mengapa kau tidak menyembah Tuhan kami dan Tuhan leluhur kami? Aku menyembah Tuhan yang menghidupkanku, dan kepadanya lah aku kembali. Kenapa kau menyembah Tuhan yang tidak dapat kau lihat dan kau dengar, dan meninggalkan Tuhan dan leluhurmu yang kau lihat pagi dan malam hari? Aku tidak melihat Tuhanku, tapi Dia melihatku. Dan aku bisa melihat Tuhan kalian, tapi Dia tidak bisa melihatku. Kalau begitu kau telah beriman pada Tuhan mereka, siapa sebenarnya kau? Benar. Kami telah beriman pada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Dengarkanlah perkataanku ini. Namaku dan wajahku mungkin kalian masih ingat.
Coba sekarang perhatikan aku baik-baik. Lihat, dia harus kita tangkap dia. Bunuh dia. بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون صدق الله العظيم. Lihat, dia harus kita tangkap dia. Bunuh dia. Apa yang harus kita lakukan pada mayat pembanggang ini? Bagaimana kalau dia kita potong-potong saja? Ya benar, kita ikat dia dengan tangan. Kemudian kita letakkan mayatnya di ujung desa agar menjadi contoh bagi mereka yang berani menentang Tuhan kita dan agar tidak berani menyembah Tuhan orang ini untuk selama-lamanya. Saduk berkata, Allah telah menerima taubat Malus. Masduk berkata, untuk apa lagi kita berada di desa yang sangat jauh? Syahmu berkata, kita tinggalkan saja agar mereka menerima azab Allah. Ada apa ini? بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون صدق الله العظيم.